Oke, simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak, kita langsung ke contoh kasus ya. Di sini kita akan mencoba memprediksi hasil belajar. Di situ terlihat ada dua tabel, tabel training dan tabel testing ya. Pasti itu, tabel training dan tabel testing. Kalau tabel training itu berarti tabel yang sudah diketahui tujuannya, itu hasil belajarnya baik, cukup dan seterusnya. Kalau testing, prediksi hasil belajar masih belum diketahui. Di sana ada 16 kasus, 1 sampai nomor 16. Kemudian ada kasus baik yaitu 8 dan ada kasus cukup yaitu 8. Yang kuning itu ya. Jadi di sana ada dua kelas, yaitu kelas baik dan kelas cukup. Kalau umpamanya Mas dan Mbak punya 3 kelas, maunya baik, cukup dan kurang, ya berarti ada 3 kelas. Nanti C-nya berarti ada 3. C1 hasil belajar baik, jumlahnya 8 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kemudian C2 hasil belajar sama dengan cukup. Berarti nomor 4, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Nah, yang testing tabel berarti belum diketahui hasil belajarnya. Nanti akan kita hitung menggunakan persamaan probabilitas Bayesian klasifikasi. Jadi pada Bayesian klasifikasi ini kita akan mencari nilai kemungkinan nomor 17 itu ya, yang testing tabel. Apakah nanti nomor 17 itu hasil belajarnya baik atau hasil belajarnya cukup. Untuk yang pertama, kita akan menghitung probabilitas awal, kemungkinan awal dari training tabel, yaitu probabilitas hasil belajar baik. Kita hitung probabilitas hasil belajar baik itu sama dengan 8/16. Angka 8 adalah jumlah kasus baik, 16 adalah total kasus, hasilnya 0,5. Berarti jumlah hasil baik dan jumlah hasil cukup ini kan sama, berarti nanti nilainya juga akan sama. Hasil belajar cukup ada 8/16, yaitu 8 total cukup dan 16 total kasus, 1 sampai 16, 0,5. Oke, yang kedua, kita hitung testing tabelnya. Jadi X itu adalah nomor 17, X adalah nomor 17, CI terhadap kelas, yaitu kelas baik dan kelas cukup. Kalau CI-nya nanti I-nya ada 3 ya berarti mungkin kelas baik, cukup atau kurang dan seterusnya. Yang pertama, kita lihat testing tabel. Di testing tabel itu yang pertama, atribut pertama adalah pendidikan orang tua sama dengan SMP. Pendidikan orang tua SMP terhadap hasil belajar baik ya, hasil belajar baik. Kita lihat yang pendidikannya SMP, hasil belajarnya baik. Kita lihat ke training tabel, berarti nomor 8 SMP baik sama nomor 15 SMP baik, berarti ada 2/8. 8 ini adalah total baik ya, jumlah baik sama dengan 0,25. Kemudian kita hitung jika terhadap cukup, pendidikan orang tua SMP terhadap HB, ini hasil belajar ya, maaf ya, HB hasil belajar sama dengan cukup. Kita hitung, kita lihat di training tabel SMP cukup berarti nomor 4 sama nomor 16, berarti ada 2 juga, 2/8, hasilnya sama ya, 0,25. Kita beralih ke pekerjaan orang tua di training tabel. Lihat pekerjaan orang tua di training tabel. Pekerjaan orang tua sama dengan petani. Pekerjaan orang tua petani terhadap hasil belajar baik. Hasil belajar baik. Lihat petani baik. Berarti nomor 1 sama
nomor ya sama nomor 5 dan nomor 8 nomor 9 petani baik. Berarti ada 3 per 8 sama dengan 0,375. Kita lanjutkan pekerjaan orang tua petani terhadap hasil belajar cukup. Petani yang hasil belajarnya cukup. Petani hasil belajar cukup berarti nomor 14 sama nomor 16. Petani cukup ya, 2 per 8 hasilnya 0,25. Kita lanjutkan ke atribut jarak tempat tinggal. Jarak tempat tinggal pada testing tabel adalah sedang. Kita akan hitung jika jarak sedang terhadap hasil belajar baik. Jadi hasil belajar sedang nomor 5, nomor 13, ada 2 juga, 2 per 8 sama dengan 0,25. Kemudian jarak sedang terhadap hasil belajar cukup. Jarak sedang terhadap hasil belajar cukup nomor berapa saja coba? Jarak sedang cukup, sedang berarti nomor 10 ya, nomor 10 sama nomor 14 ada 2 per 8 sama dengan 0,25. Kita lanjutkan ke atribut ekstrakurikuler. Jadi siswa atau mahasiswa yang ikut ekstrakurikuler tidak terhadap hasil belajar baik ada berapa coba? Kita lihat ekstra tidak baik berarti nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 15 ada 15 berarti ada 4 per 8 sama dengan 0,5. Nah sekarang yang ekstra tidak terhadap hasil belajar cukup. Jadi maksudnya tidak mengikuti ekstra, hasil belajarnya cukup. Kita lihat ada berapa orang coba. Nomor 7, nomor 10 sama nomor 14, 16 sama berarti. Ada 4 per 8, 0,5. Oke, sekarang yang menghitung waktu belajar atau kolom terakhir. Belajarnya sama dengan rajin terhadap hasil belajar baik. Ada berapa orang coba? Hasil belajar baik sama dengan rajin baik. Nomor 1, nomor 2, nomor 8. Oh ternyata ada 3 yang rajin belajar tapi hasilnya baik, ternyata ada 3. 0,375. Sekarang yang belajarnya rajin tapi hasilnya cukup. Udah rajin masih cukup, baru cukup itu maksudnya. Kita lihat rajin cukup sama dengan nomor 4. Oh ya, analoginya tepat ya. Jadi kalau rajinnya hasil belajarnya cukup, hasilnya 0,125. Oke, sekarang kita menghitung probabilitas kemungkinan P17 itu 17 itu maksudnya testing tabel itu kan nomor 17 ya, atau X. Kalau yang nomor 2 itu kita X, kita menggunakan X. Kalau yang nomor 3 P17 terhadap hasil baik. Yang saya cari 0,25, 0,375, 0,25, 0,5 dan 0,375 akan kita kalikan. Jadi
Semua yang baik-baik akan kita kalikan 0,25 kali 0,375 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 0,375. Itu semua yang hasil perhitungan baik kita kalikan ketemu angka 0,004394 ya. Oke. Sekarang kita menghitung probabilitas 17, ini maksudnya testing tabel terhadap hasil belajar cukup. Yang saya stabilo hijau ya, 0,25, 0,25, 0,25, 0,5 dan 0,125. Kita akan kalikan angka-angka tersebut juga seperti hasil belajar baik. Tadi 0,25 dikali 0,25 ya, 0,25 dilanjutkan juga 0,5 dikali 0,125. Oke, hasilnya adalah 0,000975. Yang keempat maksudnya kita bandingkan probabilitas nomor 17 dengan hasil baik terhadap probabilitas nomor 17 hasil belajar cukup. Besaran mana kira-kira? Oh, sebelum itu kita hitung dulu, kita kalikan dulu probabilitas nomor 17 terhadap baik dengan probabilitas awal, yaitu 0,004395 ya. Itu probabilitas kemungkinan nomor 17 itu baik, nilainya adalah 43945 dikali probabilitas awalnya. Kita kembali ke atas, probabilitas awal yang saya lingkari itu berarti 0,5 sama dengan 0,02197. Nah, sekarang probabilitas nomor 17 terhadap hasil belajar cukup akan kita kalikan dengan probabilitas awal cukup. Oke, berarti angka 0,009765 yaitu probabilitas cukup. Jadi P17 memiliki nilai probabilitas cukup 0,009765 dikali probabilitas awal naik ke atas, ya, ada panah ya, 0,5 sama dengan 0,004882. Oke, nomor 5 kita bandingkan. Probabilitas nomor 17 itu baik dibandingkan dengan probabilitas cukup. Kira-kira besaran mana? Iya, benar. Probabilitas baik lebih besar dari probabilitas cukup. Jadi di sini bisa dilihat nomor 17 ini, testing tabelnya ini, prediksi hasil belajarnya dia akan baik. Prediksi nomor 17 sama dengan baik. Nah, baik ini akan kita masukkan ke hasil tabel. Kita lihat. Iya. Baik. Kita sudah bisa menebak ya. Prediksi hasil belajar nomor 17 adalah baik. Oke, sekarang yang keenam. Kita akan mencari nilai akurasi dari masing-masing kelas. Jadi kelas baik sama kelas cukup ini akan kita hitung akurasinya. Akurasi baik sama dengan nilai probabilitas ya, nilai probabilitas baik
nilai probabilitas baik ditambah nilai probabilitas cukup ya, dikali 100% ya, untuk mencari nilai akurasinya sama dengan 82%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai akurasi cukup dengan perhitungan yang sama, hanya dibalik nilainya saja, yaitu probabilitas cukup 0,004882 dibagi nilai probabilitas baik 0,002197 ditambah nilai probabilitas cukup 0,004882 dikali 100% sama dengan 18%. Nah, selesai Mas Mbak. Terima kasih atas perhatiannya ya.